Kalau saya tetap puasa, saya tidak kuat untuk bekerja. Kalau saya tidak kuat bekerja, maka bagaimana dengan makan keluarga saya di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Namun, bagi sebagian orang, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Ada yang bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai sopir, ojek online, ada yang di daerah pertambangan, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan ini memerlukan tenaga yang mungkin saja sangat menguras di bulan puasa. Lalu muncul pertanyaan, kalau saya tetap puasa, saya tidak kuat untuk bekerja. Kalau saya tidak kuat bekerja, maka bagaimana dengan makan keluarga saya di rumah? Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan keluasan. Syariat Islam tidak akan membebankan pada pemeluknya. Pertama, kita harus menyadari bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa." Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi muslim yang balik, berakal, dan juga mampu. Di sisi lain, kewajiban untuk mencari nafkah juga wajib. Muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika puasa ternyata hukumnya wajib, tapi mencari nafkah juga hukumnya wajib? Sedangkan pencari nafkah di luar sana merasa bahwa puasa ini sangat berat. Baik puasa ataupun nafkah, duanya tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk dicari bagaimana jalan keluarnya. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Ini adalah suatu bentuk keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Mayoritas ulama, baik itu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, bersepakat bahwa pekerja berat atau pekerjaan berat tidak secara otomatis boleh menjadikan atau menggugurkan kewajiban dari puasa tersebut. Artinya, puasa tetaplah wajib, namun dengan beberapa catatan. Misalnya, pada saat proses bekerja ada 3 hal, yakni yang pertama, terjadi misalnya lemas secara ekstrim. Kemudian yang kedua, terjadi dehidrasi berat. Atau yang ketiga, yaitu ancaman bahaya nyata terhadap kesehatan tubuh. Nah, maka diperbolehkanlah berbuka di saat itu. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu menjelaskan bahwa jika seseorang merasa takut bahaya nyata terhadap dirinya akibat dirinya berpuasa, karena dirinya menahan lapar, menahan haus, maka ia diperbolehkan untuk berbuka dan menggantinya di kemudian hari. Begitu juga dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu juga menjelaskan, pekerja berat yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya dan jika dia berpuasa menimbulkan bahaya nyata yang terjadi terhadap dirinya, maka ia juga boleh berbuka dan mengqadhonya di hari yang lain. Jadi, pekerjaan berat itu sebenarnya bukan alasan langsung mengapa boleh membatalkan atau tidak berpuasa. Seseorang tetap wajib berpuasa dan wajib pula mengqadhonya di kemudian hari. Namun, yang harus diingat adalah bahwa darurat yang dinyatakan itu haruslah bersifat nyata, bukan sekedar rasa ketakutan atau rasa lelah duluan atau rasa malas ingin berpuasa. Kalau misalnya hanya capek
biasa atau lelah biasa, maka diwajibkan untuk tetaplah mempertahankan puasanya. Nah, ingat catatannya, jika memang dalam kondisi yang berat, kemudian membatalkan puasa atau sehingga menyebabkan tidak berpuasa, itu diperbolehkan. Hanya saja catatannya wajib mengganti atau mengqadha di lain hari. Bukan juga membayar fidyah, jadi harus tetap dengan cara membayar puasanya. Mengapa demikian? Karena memang ia dianggap masih mampu untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga tidak boleh melalui fidyah, harus mengganti puasanya tersebut. Jadi jawaban dari semuanya adalah puasa tetaplah wajib, pekerjaan berat tidak menjadi alasan atau menjadi otomatisnya kita tidak berpuasa. Jika muncul bahaya yang nyata, boleh berbuka. Hanya saja catatan terakhir adalah jangan lupa untuk membayar puasanya di kemudian hari atau qadha puasanya. Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi dan juga kemudahan. Ia tidak mensyariatkan beban yang melampaui kemampuan dari pemeluknya. Ramadan adalah bulan perjuangan, baik perjuangan spiritual maupun perjuangan bagi orang-orang pencari nafkah di luar sana. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita dan untuk pencari nafkah di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.